Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi tentang manajemen risiko fintech bank syariah. Langsung saja yang pertama yaitu ada pengertian manajemen risiko fintech. Fintech syariah merupakan inovasi yang dilakukan oleh penyedia layanan intermediasi keuangan yang mengombinasikan transaksi-transaksi keuangan melalui optimalisasi fungsi teknologi informasi dengan akad-akad yang menggunakan skema transaksi syariah. Transaksi yang dilakukan oleh operator fintech syariah secara umum juga digunakan dengan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah. Contoh sampel aktivitas keuangan yang menyangkut fintech adalah sell and buy saham, payment keuangan, pinjaman uang, pemberian kredit secara peer-to-peer, transfer uang, investasi usaha kecil, dan rencana keuangan. Selanjutnya, ada jenis-jenis fintech. Dalam perkembangannya, ada beberapa jenis fintech yang khususnya hadir di Indonesia. Yang pertama ada payment, clearing, dan settlement. Dompet digital, inilah istilah yang dipakai dalam dunia pembayaran. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi seperti OVO, GoPay, dan Dana. Aplikasi tersebut adalah fintech yang memberikan layanan berupa payment. Dalam aplikasi tersebut, kamu akan dimudahkan untuk melakukan pembayaran, meski tidak semua, namun ada beberapa mitra yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Menariknya, aplikasi tersebut kerap memberikan cashback yang memberi daya tarik seseorang untuk melakukan pembelanjaan. Selanjutnya yang kedua ada peer-to-peer lending atau P2PL dan crowdfunding. Konsep bisnis ini secara substansi adalah sama, yaitu menghubungkan antara orang yang butuh uang dengan orang yang memiliki uang. Konsep P2P lending ini biasanya dipakai dalam dunia investasi. Adapun untuk crowdfunding biasanya digunakan dalam dunia sosial. Salah satu yang terkenal menggunakan metode crowdfunding adalah kitabisa.com. Adapun untuk konsep P2P lending ini digunakan untuk sebuah platform investasi syariah, yaitu Kadzwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada market agregator. Jenis yang satu ini lebih ke arah pemberian informasi tentang keuangan. Salah satu yang terkenal adalah Finansialku. Dalam website ini, kamu akan disajikan berbagai informasi tentang keuangan, termasuk dalam hal perencanaan keuangan investasi, tabungan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada manajemen risiko dan investasi. Jenis fintech yang satu ini biasanya hadir dalam bentuk aplikasi yang akan memudahkan user untuk memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan. Di era digital ini, semua sudah serba dimudahkan melalui teknologi. Komunikasi lebih cepat, informasi lebih banyak diperoleh, dan segala aktivitas menjadi lebih instan. Contoh saja Gojek yang memberikan kemudahan dalam bertransportasi kemanapun. Kemudian hadir dompet digital sejenis OVO, GoPay, dan Dana yang saat ini masuk dan membawa pengaruh dalam era cashless society. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi pada finansial teknologi. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan finansial teknologi atau fintech. Semua fintech tersebut diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada 3 dasar hukum yang diberlakukan untuk layanan teknologi keuangan ini. Antara lain, yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Pemberian regulasi tersebut agar perusahaan fintech lebih mudah dan aman dalam melakukan operasinya. Kemudian, kita juga harus mengetahui beberapa risiko pada finansial teknologi. Pada manajemen risiko layanan perbankan elektronik, dilakukan pengukuran risiko.
yang mana risiko tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko umum dan risiko spesifik. Yang pertama, kita akan membahas risiko umum terlebih dahulu, yang mana risiko umum ini dibagi menjadi 7 risiko lagi. Yang pertama, risiko operasional, yang merupakan risiko dari fraud, kesalahan proses, dan gangguan sistem. Yang kedua, risiko kredit, merupakan risiko yang muncul ketika bank memberikan pembiayaan. Yang ketiga, risiko hukum dan kepatuhan, merupakan risiko yang muncul dari ketidakpatuhan bank terhadap hukum dan atau peraturan otoritas pengawas serta perbedaan dengan hukum negara lain. Yang keempat, risiko strategis, merupakan risiko yang muncul dari ketidaksesuaian tujuan atau rencana bisnis bank dan planning investasi layanan perbankan elektronik. Yang kelima, risiko reputasi, merupakan risiko yang muncul akibat penurunan tingkat kepercayaan customer terhadap service level delivery ke customer yang tidak terjaga. Seperti halnya keterlambatan dalam layanan perbankan elektronik, respons yang lambat atas keluhan customer. Yang keenam, risiko pasar, merupakan risiko muncul berasal dari produk yang memiliki kemungkinan eksekusi transaksi yang dapat terpapar perubahan tingkat harga, perubahan kurs atau nilai tukar, seperti layanan e-banking dari rekening rupiah ke rekening valuta asing di luar negeri. Yang ketujuh, risiko likuiditas, merupakan risiko yang muncul saat bank tidak memberi batasan jumlah nominal yang dapat ditransfer oleh customer korporasi melalui e-banking. Kemudian, jenis risiko yang kedua adalah risiko spesifik, yang mana risiko spesifik ini dibagi lagi menjadi 4 risiko. Yang pertama, risiko operasional, merupakan risiko yang muncul dari transaksi layanan perbankan elektronik. Contohnya, kesalahan, penyadapan, kecurangan, kerusakan, ataupun fungsi sistem yang kurang baik. Yang kedua, risiko penyelenggaraan e-banking, merupakan risiko customer mendapatkan informasi yang tidak valid melalui internet. Pencurian data finansial dari database melalui informational and communicative internet banking yang tidak terisolasi, ancaman serangan de-phishing atau mengubah tampilan website, cyber squatting atau pembajakan nama domain, denial of service atau pembanjiran lalu lintas internet, virus, pemutusan jaringan, pencurian ID, dan terjadinya transaksi oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti fraud. Yang ketiga, risiko ancaman keamanan pada produk dengan teknologi nirkabel. Misalnya, mobile banking melalui mobile banking dienkripsi, denial of service attack atau DOS attack, virus, worm, trojan, and pengadaan kartu SIM. Yang keempat, risiko ancaman pada phone banking yang rawan dengan penyadapan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko fintech. Yang pertama adalah perlindungan konsumen yang meliputi perlindungan dana pengguna, yaitu potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech. Dan perlindungan data pengguna, yaitu adalah isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, seperti hacker dan malware. Yang kedua adalah kepentingan nasional, anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT, yaitu adalah pemerintah berupaya dalam menerapkan program anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan, yaitu adalah mendirikan otoritas jasa keuangan atau OJK, yang mana memiliki fokus pengawasan dan pengendalian umum pada setiap lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia, dan stabilitas sistem keuangan, yang mana perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.
Selanjutnya adalah mitigasi risiko layanan perbankan elektronik. Pengendalian atau mitigasi yang dilakukan terhadap risiko layanan perbankan elektronik antara lain adalah melakukan langkah-langkah yang sesuai guna menguji keaslian identitas dan kewenangan customer yang bertransaksi melalui e-banking. Kedua, memiliki kebijakan dan prosedur tertulis guna memastikan bahwa bank benar-benar mampu menguji legalitas identitas dan kewenangan customer. Yang terakhir adalah menggunakan beberapa metode untuk menguji legalitas yang didasarkan pada penilaian manajemen risiko layanan perbankan elektronik, sensitivitas, dan nilai data yang disimpan. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko vintage di bank syariah. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risikonya yaitu dengan menganalisis pembiayaan. Adapun identifikasi vintage mengenai risiko yang bersumber dari nasabah bank, yaitu risiko gagal bayar atau default risk. Identifikasi ini diharapkan risiko pembiayaan macet semakin kecil dan mengidentifikasi sedini mungkin sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Yang kedua yaitu penilaian atau pengukuran risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada antara probability dan impact atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. Yang ketiga, pemantauan risiko. Pada pemantauan risiko vintage pada bank syariah bertujuan untuk memerlukan persetujuan DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah kekeliruan proses dari perspektif syariah. Pengawasan dalam perbankan meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan dan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko tersebut mengedepankan nilai-nilai akhlak seperti menagih dengan cara-cara etis dan mengingatkan debitur akan kewajiban yang harus dibayarnya. Jika pembiayaan macet terjadi, maka akan ada biaya penagihan. Selanjutnya yaitu pengawasan risiko vintage. Vintage merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau TI. Perjanjian pinjam-meminjamnya melalui sistem elektronik. Perkembangan vintage sendiri diawasi dan dikontrol oleh OJK dan ditetapkan oleh BI. Dalam regulasi OJK menyatakan bahwa seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif terhadap penggunaan teknologi informasi atau TI seperti pengawasan aktif. Yang pertama yaitu direksi yang mempunyai wewenang memastikan proses penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi atau TI dilakukan secara memadai dan efektif. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris yang bertanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan rencana strategis serta kebijakan terkait penggunaan TI dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Komite Pengarah TI. Bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada direksi seperti pemantauan atas kinerja TI atau teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja TI dan lain-lain. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.